على التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة الحصل التمسك بكتاب الله سنة الرسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثوابه ساكب الخاتم عند الموت شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريته المجمع شيخ الدين مبارك أمته خاصة مسلمين بن عامة تغشم الجميع برحمة المغفرة أسكنهم الجنة كلني صالح في خيرات الدنيا والآخرة الخاتم عند الموت فيها على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأسرار الفاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa radhana fa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Yang mana terakhir masih dalam judul besar kitab Adabil Muasyarah atau Qismus Salis tentang adabul suhbah wal muasyarah. Bagian ketiga dari kitab Bidayatul Hidayah tentang adab bergaul dan bersahabat. Kita sudah membahas tentang bagaimana perilaku kita seharusnya, akhlak kita pada baik itu asdiqa, teman dekat, maupun ma'arif, orang-orang yang kita kenal, maupun majahil, orang-orang yang kita tidak kenal. Di akhir bagian kita sudah berada di akhir daripada kitab ini. Ya. Di situ di akhir itu beliau memberi wanti-wanti peringatan kepada kita untuk hati-hati dalam bergaul kepada ulama, khususnya ahli fikih pada zaman ini. Karena buruknya daripada akhlak mereka dan kebanyakan ahli fikih itu ilmu perdebatan, sehingga mereka bukan betul-betul menyeru kepada Allah Ta'ala. Yang dikhawatirkan adalah akhlak yang buruk itu menular, karena satu sama lain dianukan dengan iri dan macam-macam. Kama qala radhiyallahu anhu wahdhar mukhalatata mutafaqihatiz zaman. Hati-hatilah engkau untuk terhadap mukhalatah, bergaul dengan mutafaqihatiz zaman, orang-orang ahli fikih pada zaman ini. La siyamal mustaghilin bil khilaf wal jadal atau wal jidal, terutama orang-orang yang mustaghilin dari ahli fikih itu yang sibuk dengan ilmu khilaf dan ilmu jidal, ilmu perdebatan. Karena khawatir efek-efek buruk dari perdebatan itu akhirnya menular pada kita, sudi dengki, iri, permusuhan, hasud dan sebagainya. Karena pasti dia tidak suka untuk dikalahkan dalam perdebatannya. Wahdzar minhum, hati-hati terhadap mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika li hasadihim raibal manun. Karena sesungguhnya mereka menunggu-nunggu terhadap dirimu karena hasudnya mereka, irinya mereka. Ini dominannya sifat iri pada mereka.
Sifat iri itu dibentuk dengan itu tadi, kebiasaan mereka untuk debat sebagainya, menang-menangan dan sebagainya, sehingga terbenihkan daripada di hati itu sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat buruk, masuk iri. Ya, mereka menunggu-nunggu, ya tarabasuna bika, menunggu-nunggu terhadap dirimu, ya, karena li hasadim, karena hasudnya mereka, roibal manun ay hawadits ad-dahr, musibah-musibah daripada masa. Ya. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun, dan mereka memutuskan atas dirimu dengan prasangka-prasangka, yakni innahum ya'maluna dzununahum sayyi'ah. Mereka beramal sesuai dengan dugaan buruk mereka, suudzon mereka kepada kita. Jadi mereka seolah-olah yaqta'una 'alaika, memutuskan atas dirimu dengan zon, dengan dugaan-dugaan mereka anggap dugaan itu benar. Padahal kita dilarang untuk mengikuti kebanyakan daripada zon. Ya kan? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang beriman, jauhilah daripada kebanyakan prasangka, sebab apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian prasangka itu adalah dosa. Atau kebanyakan prasangka itu adalah dosa, karena menuduh sesuatu tanpa ada sesuatu bukti yang nyata. Yataghabazuna waraka bil uyun. Mereka mengisyaratkan di belakangmu dengan mata mereka. Jadi main mata dengan orang lain di belakang kita. Intinya itu semua itu beliau mengungkap daripada kelicikan daripada ulama-ulama ahli zahir yang hanya melulu berpegangan pada ilmu zahir, fikih, perdebatan dan sebagainya, sehingga itulah yang terbenihkan dalam sifat-sifat mereka. Yuhassinuna 'alaika, yuhsuna 'alaika atharatik fi isyratihim. Mereka menghitung-hitung atas dirimu, atharatika, kesalahanmu, fi isyratihim, dalam pergaulan dengan mereka, hatta yujabbihuka biha, sehingga nantinya yujabbihuka, mereka akan menghadapkan kepadamu biha, dengan kesalahanmu tadi, fi hali ghaizihim, dalam keadaan marahnya mereka, wa munadharatihim, dan perdebatan mereka. Jadi kan mereka menghitung-hitung, kesalahan kita dihitung. Nanti bahasa kita senteno nongko ne anu wayahe yujabbihunaka, mereka akan menghadapkan semua kesalahanmu itu di hadapan dirimu ketika mereka marah kepadamu, ketika mereka murka denganmu, ketika mereka dengki denganmu. Mereka akan hadapkan semua yang sudah mereka hitung itu tadi dari kesalahanmu itu. Atau ketika berdebat denganmu. Wala yaqiluna laka asratan. Mereka tidak mengurangi atau tidak menghapus atau memaafkan pada dirimu satu kesalahan pun. Semua dihitung oleh mereka. Cuma kadang tidak langsung gitu saja dibalas. Wala yaghfiruna laka zallah, mereka tidak mengampuni untukmu zallah, satu keterpelesetan pun, satu kesalahan pun. Wala yasturuna, meskipun itu sebuah zallah itu terpeleset, yani mungkin ketidaksengajaan dalam hal itu, tidak mau mereka memaafkan. Semua dihitung oleh mereka. Walaupun kadang-kadang tidak ditindak secara langsung, namun seperti tadi mereka menghitung-hitung sampai ketika satu saat mereka ada momen, mereka hadapkan semua kesalahan itu pada diri kita yang mereka sudah hitung. Wala yasturuna laka aura, mereka tidak menutupi bagimu satu aurat pun. Ketika sudah marah, sudah semua diobral dan semua dibuka. Kita punya aib. Yuhasibunaka 'ala nakir wal kitmir. Mereka menghisapmu atas nakir dan kitmir. Ya. Itu orang Arab itu biasanya yutrab bil masal fil qillah arba'ah. Al-asya' allati yutrab bil masal, perkara yang biasanya dibuat yudrab, digunakan untuk masal, untuk permisalan dalam kesedikitan, itu ada 4. Ada nakir. Nakir itu nuktah alati fi dhahrin nawah. Nuktah, titik yang ada di permukaannya nawah, biji kurma. Titik yang ada di permukaan biji kurma, tempat tumbuhnya tunas itu kan ada. Tiap biji itu ada titik tempat tumbuhnya tunas.
tunas baru kan. Biasa kalau kita perhatikan tanaman itu nanti akan tumbuh tunas dari titik yang kecil itu akan tumbuh. Itu namanya nakir. Ya. Itu namanya nakir. Jadi nakir itu noktah. Noktah itu titik, noktah. Ya, bahasa Indonesia juga noktah. Noktah dalam bahasa Arab. An-nuqtatu ya allati fi dhahrin nawah. Titik yang ada di permukaan kulit kurma itu. Biji kurma. Permukaan biji kurma itu namanya nakir. Jadi orang Arab bilang ala nakir wal kitmir, berarti menghisap sekecil apapun, maksudnya begitu. Ala nakir wal kitmir. Itu cara orang Arab mengungkapkan sedikit itu. Nakir dan kitmir. Kitmir itu apa? Kitmir huwal kisratu raqiqah allati baina nawat tamr. Kitmir itu kulit yang raqiqah, yang tipis antara biji kurma dengan kurma kan. Kalau buka kurma itu ada kulit tipis itu antara biji kurma sama kurma. Itu namanya kitmir. Jadi asalnya mereka ya si orang yang bermusuhan denganmu itu dari ulama mutafaqih, orang ahli fikih itu yuhasibunaka, menghisapmu atas nakir dan kitmir. Jadi atas hal-hal yang sepele pun mereka hisap, mereka hitung-hitung itu. Walaupun kesalahan itu sepele. Waliyadzubillah. Dikit saja kesalahan itu akan dihitung oleh mereka. Ada lagi fatil. Itu digunakan di Quran. Wala yuzlamuna fatila di Quran. Surah An-Nisa. Wala yuzlamuna fatila. Fatil. Fatil itu ma yakunu fi syakkin nawah. Apa yang ada di syakkun nawah, di belahannya biji kurma. Biji kurma itu kan ada semacam belahan patahan. Apa yang terselip dari susu yang kecil itu namanya fatil. Ya. Warrokruk, warrokrokuk, itu bainal qoma wan nawah. Ya. Antara biji kurma itu tadi, daging daripada kulit kurma itu dengan nawah. Ya. Dengan biji kurma dengan biji kurma itu tadi. Jadi semua itu diibaratkan akan sesuatu yang kecil. Ya. Sesuatu yang kecil. Tapi yang populer itu 3, nakir, kitmir, sama fatil. Itu yang sering dipakai. Dia menunjukkan bahwa sesuatu yang paling kecilnya, intinya mereka akan menghisapmu walaupun dengan sesuatu yang paling kecil sekalipun. Kesalahan yang paling kecil sekalipun mereka akan menghitung-hitungnya. Kemudian apa lagi tadi? Yuhasibunaka 'ala nakir wal kitmir wa yahsidunaka atau wa yahsudunaka 'alal qalil wal katsir. Mereka akan iri kepadamu atas nikmat yang sedikit ataupun yang banyak. Yuharriduna 'alaikal ikhwana bin namimah. Mereka akan mendorong atas dirimu para ikhwan, saudara-saudara yang lain untuk namimah, untuk mengadu domba kepada dirimu. Ya. As-sa'i bil hadits iqa'i fitnatin. Namimah itu adalah as-sa'i bil hadits, berjalan dengan membawa hadis omongan untuk iqa'i fitnatin, untuk menjatuhkan fitnah atau wahsyah, ketidaknyamanan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu namimah. Orangnya namanya namam atau qattat. La yadkhulul jannata qattatun. Di hadis itu tidak akan masuk surga orang yang qattat atau namam, yang suka adu domba. Jadi mereka kerjanya itu mengadu domba sesama ikhwan tadi supaya memusuhimu. Kalau mereka memusuhimu, maka dia memusuhimu, dia tidak akan biarkan. Dia sendiri yang memusuhimu, dia ngajak-ngajak orang untuk memusuhi kau. Wal balagot wal buhtan. Ya, jadi namimah adu domba. Jadi yang mau diadu itu domba. Kalau bukan domba, kalau manusia tidak mau diadu. Ya. Itu kecerdasan dari bahasa Melayu itu, adu domba. Jadi yang mau diadu itu domba.
Kalau manusia itu pasti tidak mau diadu. Karena adabnya kita ada namimah itu kita harus cross check dulu, cek nanti cek benar enggak. Perkataan itu betul dari orang itu, jangan-jangan itu sekedar buat atau apa maksudnya kan gitu. Wal balaghat itu. Dan mendorong atasmu para saudara tadi untuk adu domba dan untuk balaghat, untuk menyampaikan berita-berita bohong. Balaghat itu segala yang sampai berita yang sampai ke telinga itu balaghat, entah benar entah bohong namanya balaghat. Menyampaikan berita-berita dusta. Wal buhtan sama fitnah. Nah, buhtan itu baru fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Qur'annya buhtan. Tapi fitnah dalam bahasa Qur'an tidak identik fitnah dengan bahasa Indonesia. Hati-hati. Salah orang salah kaprah. Gak boleh fitnah itu. Apa ayatnya? Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Ini tidak ngerti. Fitnah yang dimaksud di situ kerusakan. Yang dimaksud di situ spesifiknya al fitnah itu kesirikan. Jadi kesirikan yang kalian buat, wahai orang musyrikin Makkah, itu lebih jahat dari pembunuhan yang kamu pertanyakan. Ini sahabat itu membunuh tanpa sengaja mata-mata orang anu, dan itu kebetulan terjadi pada bulan haram. Oh, langsung marah mereka. Muhammad itu apa, tidak menghormati bulan haram. Nah, terus turun itu. Ya salaka syaram kita kul kita fika wa suddun sabila wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhrajul minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru atau asyaddu minal qatl, yang ayat yang lain akbaru minal qatl. Jadi maksud fitnah itu kerusakan. Ini maksud kerusakan itu terutama adalah kesyirikan. Semua kata fitnah atau fasad dalam Quran itu kebanyakan merujuk kepada kerusakan-kerusakan akidah, kerusakan moral, bukan kerusakan fisik dalam arti hutan apa enggak. Jarang, hampir enggak ada kata-kata fasad atau fitnah di Quran. Ini jangan sampai salah. Buhtan, buhtan ini baru fitnah dalam bahasa Indonesia. Buhtan itu sesuatu berita bohong. Makanya Allah kalau ketika mendustakan kisahul ifki itu atas tuduhan atas Siti Aisyah, Allah bilang apa? Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini buhtan. Suatu fitnah yang besar. Wal buhtan itu ay bil qauli alaika lima lam taf'alu, itu mengucapkan atas dirimu apa yang kau tidak kerjakan, itu buhtan. Ini fitnah itu. In radu fa zahiruhumul malak. Ya, kalau mereka ridho, mereka senang ada maunya denganmu, maka zahiruhum al malak. Zahir mereka menjilat engkau. Lemah lembut kalau ada neonok karepe. Menjilatmu. Tapi sebaliknya wa in sakhitu alaika fabatinuhumul hanak. Tapi kalau mereka murka padamu, maka batin mereka hanak. Ya. Ini al-ghaiz, amarah. Di batin mereka mendongkol, hanak. Ya. Kalau ada senangnya, ada maksudnya dia malak, menjilat. Tapi kalau ketika mereka murka, sudah dipenuhi dengan amarah. Zahirhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Zahir mereka pakaian yang bagus, tapi batin mereka serigala. Itu bahasa kita, serigala berbulu domba. Entah minjam dari mana serigala itu, bulu domba. Itu kan peribahasanya, serigala berbulu domba. Hadza ma qata'at bihil musyahadat wal aktsarihim. Ini yang diputuskan atau yang ditetapkan oleh musyahadah, penyaksian atas kebanyakan mereka, kebanyakan para fuqaha khususnya pada zaman ini. Ila man asamahullah taala, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dilindungi, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk itu. Fasuhbatum khusran, maka persahabatan dengan mereka adalah sebuah kerugian. Wa muasyaratum khizlan, bergaul dengan mereka adalah satu yang mendatangkan khizlan. Ya. Khizlan itu pembiaran. Khizlan itu gambarannya orang lagi dihina sama temannya, malah dijerungkak dan malah dibiarkan. Itu namanya khizlan. Tidak ditolong. Sudah dia dianu sama orang-orang, dibiarkan. Itu namanya khizlan. Kehinaan. Ya. Jadi persahabatan dengan mereka kerugian. Bergaul dengan orang seperti itu, orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi itu, bergaul dengan mereka itu suatu khizlan, satu kehinaan. Lebih baik sendiri daripada berteman dengan. Lebih baik kita sendirian. Hadza bagi zaman sekarang, ya, kita membatasi, ya bukan berarti pele-pele enggak, tapi ya membatasi.
Daripada kita tidak kuat diuji sama teman macam gitu, makan hati. Ya. Lebih baik tidak usah punya teman. Ya, temannya kita aja lah. Ada hukmu man yadhhar laka sodaqah. Ini hukum orang yang yuzhir laka sodaqata, menampakkan bagimu pertemanan. Fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Ya. Bagaimana orang yang berterang-terangan kepadamu dengan permusuhan? Kalau yang menampakkan pertemanan pada dirimu aja kadang-kadang bisa berbuat seperti itu tadi. Lah bagaimana yang jelas-jelas musuh? Ya. Na'udzubillah. Kita berlindung dari orang-orang macam itu. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita berlindung dari fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Fitnah zaman, kerusakan zaman ini dan kerusakan penghuni zaman ini. Qala Al-Qadhi bin Ma'ruf rahimahullah. Al-Qadhi bin Ma'ruf ya, itu menasihati, berkata dalam satu syairnya, "Fahzar aduwaka marratan." Ya. "Wahzar shadiqaka alfa marrah." Berhati-hatilah kau kepada musuhmu sekali. "Wahzar shadiqaka alfa marrah." Tapi berhati-hatilah terhadap temanmu 1000 kali. Bisa jadi ya itu musuh dalam selimut, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan, katanya Allah yarham Zainuddin MZ. Menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, musuh dalam selimut. Fala rubbaman qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Sebab la rubbama, sungguh barangkali in qalaba, berubah apa as-sadiqu, teman itu berubah hatinya, fakana a'raf bil madarrah, maka dia lebih tahu dengan madarat kita karena dia pernah jadi teman kita. Sudah berubah, buka rahasia kita. Hati-hati, makanya kalau cinta sama orang biasa-biasa saja, benci sama orang juga ya, itu kan sabda Rasul kan, Habib habibaka haunan ma'asa yakuna bagituka yauman ma, wa abghid bagituka yauman ma asa yakuna habibaka yauman ma. Ya, Habib habibaka, cintailah kekasihmu, orang yang kau cintai sekadarnya saja, haunan ma, asa yakuna barangkali orang itu akan menjadi musuhmu di satu hari, yauman ma. Sebaliknya, wa abghid, bencilah seseorang itu sekedarnya saja. Bagituka, bencilah musuhmu sekedarnya, barangkali dia menjadi temanmu yauman ma pada satu hari. Karena namanya hati itu yataqallab, berbolak-balik. Ya. Bagi kena fulus ya bolak-balik. Ada gula, ada semut. Ya. Begitu juga Ibn Tammam. Ya, Ibn Tammam atau Abu Tammam. Ya, sebetulnya Abu Tammam yang terkenal kalau penyairnya itu. Itu menasihati dalam syairnya. Ya, Bahar Wafir. Apa? Mufa'alatun fa'ulun. Aduwuka min sadiqika mustafadun fala tastaktiranna minas sihabi. Aduwuka, musuhmu, min sadiqika, dari temanmu, mustafadun, mengambil faedah. Musuhmu mengambil faedah dari temanmu, karena temanmu itu lebih banyak tahu rahasiamu, maka musuhmu mengambil faedah dari temanmu. Fala tastaktiranna minas sihabi, maka jangan kau perbanyak teman. Karena musuhmu nanti ngambil keuntungan dari temanmu. Ya, karena musuh mengambil keuntungan dari temanmu, kesimpulannya jangan banyak-banyak teman. Nanti pengapesanmu tambah banyak. Fa inna da'a aktsaru ma tarau yakunu minat ta'ami aw syarabi. Sebab ada penyakit itu kebanyakan yang kau lihat itu dari makanan dan minuman yang seolah-olah itu menguntungkan. Justru penyakitnya dari situ, kolesterol darah tinggi. Dari situ penyakitnya dari teman sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Begitu juga wakun kama qala Hilal bin Al-Ala Ar-Raqi. Jadilah sebagaimana dikatakan oleh Hilal bin Ala Ar-Raqi. Ya. Dari Bahar Basit. Lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin aratu nafsi min hammil adawati. Lamma afautu, ketika aku memaafkan. Ya betul itu ya. Loncat, enggak. Ya. Jadilah sebagaimana dikatakan oleh Hilal bin Ala. Ketika lama afautu, ketika aku memaafkan, walam ahkid ala ahadin, dan aku tidak dengki kepada seorang pun. Tidak dengki kepada seorang pun. Arahtu nafsi, maka aku mengistirahatkan nafsuku, jiwaku, min hamil adawati, dari keluh kesahnya permusuhan. Ya.
Ketika aku memaafkan dan aku legowo hatiku dan tidak mendengki pada seorang pun, saya istirahatkan jiwaku dari keluh kesahnya permusuhan. Makanya Hatim Al-Asam itu mengatakan di antara 8 pelajaran berharga yang dia dapat itu dari Syakik Al-Balkhi, dari gurunya, itu dia salah satunya poinnya dia mengatakan bahwa saya renungkan di Al-Quran bahwa Allah tidak menjadikan bagi Bani Adam musuh kecuali setan. Maka saya tinggalkan permusuhan dengan semua makhluk kecuali setan. Karena hanya setan yang Allah suruh kita untuk memusuhi. Inna syaitanakum aduun fattakhidhuhu aduan. Maka saya ambil permusuhan hanya dari setan saja. Saya tinggalkan permusuhan pada makhluk. Sehingga saya tenang. Saya tidak ada lama afautu. Jadi ketika saya memaafkan dan tidak dengki pada seorang pun, saya istirahatkan jiwa saya daripada hamil adawati, daripada keluh kesah permusuhan. Ini uhayyi aduwi inda ru'yatihi. Aku memberi salam hormat kepada musuhku ketika melihatnya. Li adfa'a syarra anni bitahiyati, supaya saya menolak keburukan musuhku dari diri saya dengan salam penghormatan saya. Orang kalau dimuliakan kan dia tak bakal membalas dengan keburukan. Saya tolak keburukan dari dia dengan tahiyati, dengan salam penghormatan. Wa udhirul bishra, itu juga gitu. Ami Husain bin Abdullah Segaf itu pernah cerita dulu. Hai Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Balfaqih, itu waktu di sini itu kan di rumahnya di Tengah di Gunung situ, katanya Ami Husain. Tinggalnya di situ. Hai Abdul Qadir yang Malang itu sebelum punya pondok di Malang. Itu sama sini ada Surkati Al-Irsyad. Beliau akhlaknya sama mereka orang tidak ada kebencian, tidak ada. Yang ketemu disambut dengan dia yang pertama kali ngasih salam, wah disambut dengan Allah, disambut dengan hangat. Si Surkati ini, dengkotnya Al-Irsyad, Ahmad Surkati. Ada. Sampai di Malang itu saking akhlaknya, masyaikh di Malang tuh kata Ami Husain itu belajar sama Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Masjid Al-Huda atau apa, belajar hadis. Itu solihin sampai karena akhlaknya beliau, hatta yang memusuhi beliau radhiyallahu anhum nafa'ana bihim bi uljarihim. Wa udhirul bishra lil insani abghadhu, dan aku menampakkan bishr, kegembiraan atau senyuman kepada manusia yang saya benci, karena qad mala qalbi masarrati, seolah-olah ya telah penuh hatiku dengan masarroti, kesenangan kepada dia. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu, fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati, dan aku tidak selamat dari orang yang saya tidak kenal. Lalu bagaimana saya bisa selamat dari orang yang mencintai saya, yang kenal seluk-beluk saya, yang tidak kenal saja saya tidak merasa sama dari orang yang saya tidak kenal. Bagaimana selamat dari orang yang ahlul mawaddati, orang yang ahli kecintaan. Annasu da'un dawa'un nasi tarkuhumu. Ya. Manusia itu penyakit, obatnya adalah meninggalkan mereka. Obatnya adalah meninggalkan mereka. Wafil jafa'i lahum qatul ukhuwati. Tapi kalau kita jafa sama mereka, jafa ini berbuat apa yang tidak ramah supaya mereka jauh dari kita, itu jafa. Sifat-sifat ini. Kalau menjauh kepada mereka, kalau kita jafa kepada mereka, bersifat jauh, menjauh dari mereka, bersifat tidak ramah kepada mereka, itu sama dengan qatul ukhuwati, memutus persaudaraan. Jadi repot. Berteman sama orang penyakit, tapi kalau kita jafa sama orang itu mutus persaudaraan, maka bagaimana? Fasalimin nasa taslamin ghawailin. Sudah, berdamailah dengan manusia, kau akan selamat daripada bahaya mereka. Ya. Wa kun harisun ala kasbit taqiyati, jadilah kau haris, orang yang sangat rakus untuk kasbit taqiyati, mengusahakan takwa atau taqiyah. Ya. Taqiyah itu bisa juga berpura-pura, ya, atau takwa. Bisa juga maknanya at-taqiyah. Sifat takwa, karena sifat takwa itu kau akan selamat dari mereka. Atau taqiyah, tapi bukan taqiyah yang buruk, ya. Artinya kita ikuti saja permainan mereka. Selama itu bukan haram, selama tidak mudahana, selama tidak menjilat kepada mereka. Menjilat itu berarti mengorbankan agama kita untuk meridhokan mereka, itu namanya menjilat, tidak boleh. Ada mudahana, ada mudaroh, dua-duanya ini mirip. Mudaroh itu bergaul dengan kalau mau bisa kita sebutkan, bermain cantik dengan teman itu, sehingga ngikuti mereka tanpa terjerumus kepada dosa. Ikuti saja.
Menjelas. Nggak bisa diajak ngomong akhirat, jauh, nggak usah paksa ngomong akhirat. Repot aja mereka yang jauh. Sudah biarkan saja. Banyak-banyak istighfar saja dalam hati ketika duduk sama mereka. Biarkan. Ya, salimin nasa taslamin qailin. Kun alisa wa khaliqin nasa wasfir ma bulita bihim, dan perlakukanlah manusia dan bersabarlah atas apa yang bulita, apa yang kau diuji dengan mereka. Asomma abkama a'maza taqiyati, jadilah kau asomma, jadilah kau orang yang tuli, pura-pura tuli, abkam pura-pura bisu, a'ma pura-pura buta, zat taqiyat yang memiliki taqiyah. Ya. Kemudian hukun aidan kama qala ba'dul hukama, dan jadilah juga seperti yang dikatakan oleh sebagian hukama. Mau dihabiskan sekarang dah. Jam 5. Apa? Tinggal penutup ini dah. Tidak apa-apa, mau dihabis. Hah? Apa itu? Masa? Enggak, wali gue. Rugi bandar katanya Muhammad. Mahal. Kitab Darul Minhajnya mahal. Ini punyanya Darul Minhajnya. Yang ini punyanya Darul Minhaj. Iya. Jawahirul Quran sama Arba'in fil Usuluddin. Wali. Rugi bandarnya, Mat. Cok mau, Mat. Kus papo bondo wae wani piro. Kembali modal aja. Nek mau murah ini gak apa-apa kopian. Ini bagus. Apa enggak dosa ngopi. Salahnya kemahalan cetak. Bukan untuk komersil enggak apa-apa, kecuali antum kopi ulang untuk komersil itu tidak boleh. Karyanya orang kok dicari dengan itu enggak boleh. Dan untuk kepentingan pribadi, bagi kitabnya langka enggak ada lagi, ya boleh kopi. Lu dijual tapi boleh mah harganya. 100 lebih, 161, 165. Hah? Ya, rohis. Ya, itu apa? Yang mana? Jawahirul Quran. Hah? Dua-duanya 40-40. Jawahir sama Arba'in fi Usuluddin. Yang ini lebih rohis berarti. Yang Jawahirul Quran. Hah? Sama, cuma cetakannya ini. Darul Minhaj ini kalau nggarap tuh udah tanggung-tanggung. Naskahnya itu kalau bisa mendekati naskah aslinya. Tapi harganya ya tidak tanggung-tanggung. Iya, kualitasnya tidak tanggung-tanggung, penampilannya juga tidak tanggung-tanggung. Apa? Tapi harganya ya tidak tanggung-tanggung. Ya regong gendong rupo lah ya. Ya, oleh rego oleh rupo. Iya, mau balas ya, Mat. Ya diteruskan aja dah. Nanggung ya. Ukun aidan kama qala, jadilah kamu juga seperti dikatakan sebagian hukama. Ini terakhir ini cuma nasihat-nasihat secara umum ya. Terakhir itu beliau tutup dengan nasihat-nasihat secara umum. Ya lumayan lah, gelo Arabe. Alki sodikoka wa aduaka biwajhi ridha. Jumpailah temanmu dan musuhmu dengan wajah ridha. Min ghairi mazallatin lauma, tanpa menghinakan diri kepada mereka berdua. Wala haibah, tanpa juga terlalu menjaga wibawa dari mereka berdua. Tanpa juga merasa gentar atau takut dari mereka berdua. Tidak usah terlalu takut pada mereka berdua, biasa saja. Jadi orang itu tidak usah terlalu takut, tidak usah juga terlalu merendah. Wa tawakkul min ghairi kibrin. Ya. Menjadi tawakkul, jagalah kemuliaanmu tanpa kesombongan. Bersifatlah wakur, bersifatlah santun tanpa kesombongan. Wa tawadhu min ghairi mazallah, bertawadhulah tanpa menghinakan dirimu. Ya, karena tawadhu itu rendah hati, bukan minder, bukan rendah diri. Wa kun fi jami' umurika awsatuha, dan jadilah kamu di seluruh perkaramu itu fi awsatiha, dalam pertengahannya. Fakila tarafai qasdil umuri dzamimun, sebab kila tarafai qasdil umur, dua-dua
torofai, ujung, dua ujung daripada qasdil umur, dua ujung daripada pertengahan perkara itu tercela. Dua ujung daripada pertengahan perkara itu tercela. Ya. Dermawan itu di tengah-tengah. Dua ujungnya yang terlalu nemen itu tercela. Terlalu dermawan sampai boros tercela. Tidak dermawan sampai pelit tercela. Kila torofail umur, ya, dua ujung daripada perkara yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Dua ujungnya itu tercela. Jadi jadilah bersifatlah sedang-sedang saja. Sebab dua ujungnya itu tercela. Alaika itu kama kila. Alaika bi ausatil umuri fa innaha. Hendaknya kamu lazimi ausatil umuri. Pertengahan perkara. Sesungguhnya ausatil umur. Pertengahan perkara itu torikun. Adalah jalan ila nahjis sirati qawimu. Jalan yang qawim. Jalan yang lurus kepada nahjis sirat. Untuk meniti daripada sirat. Wala taku fiha mufritan wala au mufaritan. Janganlah kamu menjadi fiha pada ausatil umur, pada perkara-perkara itu, jangan kamu mufrid, jangan juga mufarrid. Ya, mufrid itu berlebihan, ya, mufarrid itu kekurangan. Dua-duanya tercela. Jangan kamu mufrid, jangan kamu mufarrid. Ya, jangan kamu berlebihan, jangan pula kamu teledor. Ya, jangan kamu teledor. Fa inna kila halil umuri zamimu, sebab dua-dua keadaan daripada perkara itu adalah tercela. Dua-dua ujung dari perkara itu tercela. Yang tidak tercela itu yang pertengahan. Wala tanzur fi itfaika. Jangan kau memandang kepada dua sisi badanmu. Ini kinayah daripada kesombongan, melihat kepada diri, kebesaran dirimu. Wala tukthiril iltifat ila wara. Jangan kamu terlalu menoleh ke belakang. Enggak jalan-jalan akhirnya. Idza masyaita, kalau kau jalan, noleh lagi. Baik itu berjalan dalam makna hakiki berjalan, atau ya jalan dalam arti menjalani hidup, jangan terlalu banyak. Tapi jangan juga lupakan sejarah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, jas merah katanya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah. Tapi jangan terlalu banyak juga noleh ke belakang. Jalan-jalan, jalan di tempat. Wala takif ala jamaat. Kalau jalan itu jangan kamu berhenti di kumpulan orang. Fudul, kepo sama orang. Nanti ada orang kumpul, mandek lagi. Nanti ada orang kumpul lagi, mandek. No. Gara-gara itu macet di tol itu. Iya, yang kecelakaan sebelah sini, ini jadi penonton setia. Yang jalur sebelahnya itu. Saya kira, saya berapa kali kadang dari Sidoarjo. Saya kira ada apa, ternyata tidak ada apa-apa. Yang kejadian yang sebelah sini, ini cuma fudul. Orang fudul, kepo. Pengen tahu saja. Ya. Jangan kamu berhenti di jamaat. Wa idza jalasta fala tastawfiz. Kalau kamu duduk, jangan tastawfiz. Jangan kamu tastawfiz itu duduk dengan dongkrong. Seolah-olah dudukmu tidak tenang. Seolah-olah terburu-buru atau tergesa-gesa. Ya. Wa tahfaz min tasbiki asabika. Jangan, dan hati-hatilah. Jagalah tahafaz, jagalah dirimu daripada kau tasbik, menyilangkan jarimu. Wal abath bilahiyatik wa khotamik, atau bermain-main dengan jenggotmu atau khotam cincinmu. Wa taqlili asnadik, atau menyela-nyela gigimu di hadapan orang. Kalau mau disela-sela terpaksa ya dia tutup. Ya. Kalau terpaksa itu dia tutup. Jadi di hadapan orang kan kurang adab. Juga apa? Idkhali asabika fi anfik, memasukkan jarimu pada hidungmu. Ya, ngupir. Ya. Kurang sopan. Wa kasatu busokik, banyak meludah, tanahumik atau berdehem, berdahak, mengeluarkan dahak, tanahum. Tordi zubab, banyak daripada mengusir lalat dari wajahmu. Wa kasatu tamati, kebanyakan ngulet. Apa ngulet? Menggeliat ya. Atau tasaub, atau angop. Kebanyakan angop fi wujuhin nas, di hadapan orang. Wa fi sholati, juga dalam sholat maupun di luar sholat, wa ghairiha, selain sholat. Walaupun majlis kehadian, hendaknya cara dudukmu, tempat dudukmu itu hadi, tenang, dudukmu itu tenang. Wa haditsuka manzuman murattaban, dan pembicaraanmu itu manzum, tertata dan murattab, tertib. Tapi juga tidak memaksakan diri sampai memaksakan terlalu mengindah-indahkan bahasa sampai hanya riya. Wa asghi ilal kalamil hasan,
Simaklah kepada perkataan yang bagus mimman haddatsaka, dari orang yang berbicara kepadamu min ghairi izhari ta'ajjubin mufrid, tanpa menampakkan ketakjuban yang berlebihan, biasa saja. Tidak usah lebay, katanya anak sekarang. Ya. Jadi kalau ada orang bicara kepadamu, ya tanggapi, tapi nggak usah menanggapi terlalu over dalam menanggapi sampai kelihatan kalau dia lebay. Wala tas'ali ada atau jangan kau minta dia untuk mengulang pembicaraan. Waskut anil madhahi, itu fungsinya memperhatikan pembicaraan supaya kita tidak minta dia ngulang. Jadi sudah aja bicara, minta ulang. Waskut anil madhahik, diamlah daripada hal yang membuat tertawa atau hikayat. Ya, cerita-cerita hikayat-hikayat yang tidak penting. Ya. Kemudian wala tuhadits an ijabika biwaladik, jangan kau beritakan, jangan kau bicarakan tentang ijabika, tentang takjubmu terhadap anakmu di hadapan orang. Wa syi'rik atau syairmu, wa kalamik atau kalammu, wa tasnifik atau susunanmu, karyamu, wa sa'iri ma yakhusuk, dan seluruh apa yang mengkhususkan, yang terkhususkan untuk dirimu. Tidak usah kau bicarakan pada orang. Kenapa sifat iri itu ada pada diri manusia? Takutnya kita terlalu membanggakan, itu hanya menyinggung perasaan orang. Sebagaimana kita juga ketika ada orang seperti itu, kita juga tidak suka. Wala tatasonna al-mar'a fi tazayyun, jangan terlalu membuat-buat seperti membuat-buatnya perempuan dalam berhias. Rapi itu boleh, Rasul juga menyisir rambutnya beliau SAW, tapi nggak berlebihan. Ini juga khawatir kalau disampaikan itu sama anak-anak muda sekarang, dibuat senjata nanti. Mengikuti kanjeng Nabi di Instagram tuh macam-macam, mukanya diapakan saja. Sepanjang hele yo hele. Kami bagusan jadi ini. Wala tabadzul abdi, jangan kau merendah seperti merendahnya hamba sahaya. Ini merendahkan dirimu sendiri seperti merendahkan dirinya hamba sahaya. Wa tawaqqu kasratal kuhli, dan jagalah daripada terlalu banyak kuhul, celak. Wal israfid duhun, atau berlebihan dalam berminyak. Maksudnya meminyaki tubuh dengan minyak zaitun dan sebagainya, memang sunnah. Sebetulnya sunnah iddihan itu berminyak, terutama ketika kulit itu kering. Itu sunnah kita berminyak. Rasul SAW berminyak dengan zaitun atau dengan sebangsanya. Bukan lain ya, minyak wangi beda. Minyak wangi itu sunnah juga. Tapi ini maksudnya duhun ini meminyaki tubuh. Itu jangan berlebihan kata beliau. Juga dalam bercelak jangan berlebihan. Kemudian juga mana tadi? Kemudian wala tulihha fil hajat, jangan terlalu nyereng dalam hajat itu, keperluanmu. Terlalu merengek dalam keperluan itu. Ya. Ada keperluan sama orang, terus orang dia. Wala tusyajji ahadan ala zulm, jangan mendorong seseorang atas perbuatan zalim. Waliyadzubillah, kita kebagian dosanya. Wala tu'allim ahadan min ahlika walika fadlan an gharim miqdaru malik, atau wala tu'lim ahadan min ahlika, jangan kau beritahu seorang pun dari keluargamu dan anakmu fadlan an gharim, apalagi orang lain, tentang apa? Miqdaru malaka atau miqdaru malika, kadar daripada hartamu atau kadar apa yang kau punya. Dan kau beritahu daripada keluargamu, istrimu atau anakmu apa yang kau punya. Fa innahum in ra'awhu qalilan, kenapa? Sebab mereka kalau melihatnya sedikit, kalau melihat apa yang kau punya sedikit, hunta alaihim, kau akan terhina di hadapan mereka. Kalau apa yang kau punya sedikit, kau akan hina di hadapan mereka. Wa in ra'aw katsiran, kalau mereka melihatnya banyak, lam tablu qaturidhahum, maka kau tidak mungkin bisa mencapai keridhaan mereka. Mereka tidak akan puas. Namanya manusia itu minta kurang banyak. Wajufuhum min ghairi unfin, menjauhlah dari mereka tanpa unuf, tanpa kekasaran, tanpa sifat kasar. Walin lahum min ghairi du'fin, dan berlembutlah kepada mereka tanpa melemahkan diri, tanpa melihat mereka itu bahwa dirimu lemah. Ya, lemah lembut itu bukan berarti lemah. Wala tuhazil amataka wala abdak, jangan kau guyon dengan hambamu perempuan atau hambamu laki-laki. Fa yaskut wa qaruka, sehingga jatuh kehormatanmu di hadapan kulubin, dari hati mereka. Wa idza khashamta fatawakkar, dan kalau kau bertengkar, tawakkor, jagalah kehormatan dirimu. Jangan sampai menghinakanmu di hadapan orang banyak ketika kamu bertengkar. Wa tahfaz min jahlik wa ajalatik, dan tahfaz, jagalah dirimu daripada kebodohanmu, sifat jahilmu, dan ajalatik, ketergesa-gesaanmu atau kegegabahanmu. Wa tafakkar fi hujjatik, ya, tafakurlah tentang hujjahmu, alasanmu.
Tentang jawabanmu, tafakurlah tentang jawabanmu kalau kau lagi bertukhosim, bertengkar itu. Jangan kau karena gegabah kemudian berbicara dengan seenaknya, akhirnya menyesal apa yang sudah dia bicarakan. Pikirkan dulu apa yang kau mau bicarakan ketika kau berdebat atau bertengkar. Wala tuksir isyarat biyadik, jangan kau terlalu banyak memberi isyarat dengan tanganmu. Wala tuksir iltifat ila mawraik, jangan juga banyak menoleh kepada orang yang di belakangmu. Wala tajitsu ala rukbatik, dan jangan kau berlutut di dua lututmu. Wa idza hada'a ghadabuk fatakallam, apabila tenang marahmu barulah bicara. Kalau sudah tenang marahmu barulah bicara. Baru ketika akal sehat itu sudah kembali baru kita bicara. Yang bicara keadaan marah. Weza qarraba ke sultan fakun minu ala hadisinan. Kalau mendekatkanmu akan siapa sultan, siapa pejabat itu mendekatkan dirimu, maka jadilah kau minhu dari pejabat itu ala hadisinan, seolah-olah berada pada hadisinan, tajamnya pedang. Seolah kau duduk di atas tajamnya ini. Nah ini yakinlah kau ketika kau didekatkan oleh pejabat itu kau berada dalam bahaya. Tidak tahu terjemahkan apa hadisinan di situ. Ya, iya tombak bolehlah. Ini berada pada tajamnya, seolah-olah berada di atas tajamnya. Maka jadilah kau dengan dekatmu kepada pejabat itu seolah kau berada di atas sesuatu yang tajam yang bakal membahayakanmu kalau kau salah bergerak. Ya. Wa iyyaka wa sadiqul afiyah. Hati-hati terhadap sadiqul afiyah. Ya, teman afiat. Teman afiat itu berteman cuma waktu ada gula ada semut. Waktu enak dia teman. Nggak enak bukan teman, pura-pura tidak kenal. Nah, kalau lagi enak, semua sok kenal. Atau tidak kenal sok kenal. Fa'innahu a'dal a'da, sebab teman afiat itu adalah musuhnya daripada musuh dari musuh yang paling sengit. Wala taj'al malaka akram min irdik, jangan kau jadikan hartamu lebih mulia daripada kehormatanmu. Jangan pakaian kita lebih mahal dari harga diri kita, jangan. Kendaraan kita lebih mahal dari kita punya diri. Jadi kita hina di mata orang. Jangan kau jadikan hartamu lebih mulia daripada kehormatanmu. Fahadzal qadar ya fata yakfika min bidayatul hidayah. Ini kadar ini cukup untuk bidayatul hidayah, untuk permulaan hidayah. Kadar ini wahai fata, wahai pemuda, cukup untukmu berupa bidayatul hidayah, permulaan dari hidayah. Fajarib biya nafsak, ujilah dengannya dengan bidayatul hidayah ini nafsumu. Fa inna salah satu aksam. Sebab bidayatul hidayah ini ada 3 macam, 3 bagian. Kismun fi adabi ta'at, sudah kita lalui semua. Satu bagian dalam adab ta'at, ketaatan, mulai dari bangun tidur, masuk kamar mandi, istinja, adab wudu, adab mandi, semua. Sampai adab sholat, tentang ketaatan. Kismun fi tarkil ma'asi, satu bagian lagi tentang meninggalkan kemaksiatan. Kismun fi mukhalatul khalqi, satu bagian yang terakhir, bagian ketiga adalah tentang bergaul dengan makhluk. Wa ya jami'atun li jumali muamalatik, ini sudah mengumpulkan untuk kumpulan daripada muamalatil abdi. Muamalahnya hamba bersama dengan khalik dan khalq. Kitab ini sudah mengumpulkan tentang cara muamalah hamba kepada khaliknya, kepada sesama makhluk, sudah komplit. Yang kepada khaliknya itu dalam hal melakukan perintah dan menjauhi larangan itu pada sang khalik. Kepada makhluk yaitu di bagian ketiga ini tadi. Jadi sudah komplit kitab ini kata Imam Ghazali untuk bergaul dengan Allah dan dengan sesama makhluk, ma'al khalik wal khalq. Fa in ra'aita munasibah atau munasabah, kalau kau melihat kitab ini bidayatul hidayah ini cocok untuk dirimu nafsumu, wa ra'aita qalbaka ma'ilan, kau lihat hatimu condong ilai kepada bidayatul hidayah, raghiban fil amal, senang untuk mengamalkan dengan bidayatul hidayah ini, fa'alam anaka abdun, maka ketahuilah bahwasanya engkau adalah hamba yang nawwarallahu ta'ala bil iman qalbak, yang sudah Allah cahayai dengan iman hatimu, wa syaraha bi sadrak, dan sudah Allah lapangkan dengan iman itu dadamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Orang kita cintai semua, kita, keluarga kita, orang kita cintai semua. Tahakkuk anna liadil bidayah nihayatun, dan tahakkuk yakinlah bahwa bidayah ini punya nihayah, permulaan hidayah ini punya nihayah, punya penghabisan. Wa wara'uha asrar, wa wara'aha asrarun wa aghwarun, di belakang nihayah itu ada asrar, ada aghwar, ada rahasia, ada ya sesuatu yang dalam. Wa uluman, ada ilmu-ilmu, ada mukasyafat di belakang bidayatul hidayah. Uqad auda'na fi kitab Ihya Ulumuddin, semua asrar ya mukasyafat itu sudah saya titipkan di kitab saya Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu hasil mujahadahnya Imam Ghazali. Karena itu kan beliau susun Ihya itu di khulwatnya beliau. Hasil mukasyafat beliau itu kadang beliau tulis.
Jadi di belakang Bidatul Hidaniyah masih ada asrar, ada aghwar, ada ulum. Ada ilmu-ilmu, ada mukasyafat yang qad auda'naha, yang saya sudah titipkan semua itu asrar aghwar tadi sudah saya titipkan di kitab Ihya Ulumuddin. Fastaghil bi tahsilih, sibuklah kau untuk menghasilkan kitab itu. Wa in ra'aita nafsaka tastaqil lil amal bi hadhil wazaif. Tapi sebaliknya, kalau kau melihat nafsumu merasa berat untuk mengamalkan tugas-tugas ini, wa tungkir hadzal fan, bahkan kau mengingkari bidang ilmu ini, hadzal fan bidang ilmu ini, ilmu tasawuf, kau mengingkarinya. Wa taqulu laka nafsuka, dan berkata kepada dirimu nafsumu, anna yanfa'uka fi hadzal ilm, anna yanfa'uka hadzal ilmu, dari mana bisa memberimu manfaat ilmu semacam ini, fi mahafilil ulama, di kumpulan para ulama. Memang ilmu ini bukan ilmu jadal, bukan ilmu debat, ini ilmu amal. Maka kalau nafsu mengatakan, dari mana kau bisa ngambil manfaat dari ilmu semacam ini? Enggak bisa kau pamerkan ilmu semacam ini. Enggak payu. Wa mata yakdumuka wa maka yuqaddimuka hadza 'alal aqran wan nuzara. Kapan ilmu semacam ini bisa yuqaddim, bisa memajukanmu atas teman sebayamu? Wa kaifa yarfa mansibaka, bagaimana ilmu semacam ini bisa mengangkat derajatmu fi majalisil umara wal wuzara, di majelisnya para pemimpin dan para pejabat. Ilmu semacam ini tidak bisa dipamerkan. Ini bukan ilmu jadal, ini ilmu amal. Wa kaifa yusiluka ila silah wal arzak, bagaimana ilmu semacam ini bisa bisa menyampaikanmu kepada hadiah-hadiah dari orang, rezeki dari orang, wilayatul auqaf, bisa mengantarkanmu kepada penjabatan pengurusan terhadap wakaf, wal qadha, atau pengurusan terhadap peradilan, jadi hakim. Tidak bisa ilmu semacam mengantarkanmu jadi hakim, jadi macam-macam, tidak bisa. Kalau nafsumu bilang seperti itu, fa'lam anna syaiton qad aghwak, ketahuilah bahwasanya syaitan telah menyesatkanmu. Wa ansaka, telah membuatmu lupa. Membuatmu lupa akan apa? Munqalabaka, akan tempat kembalimu. Wa maswaka, tempat menetapmu nanti di akhirat. Fatlub laka syaitonan, kalau sudah begitu carilah untuk dirimu syaitonan mislak, setan lain seperti dirimu. Halus betul bahasanya Imam Ghazali. Kalau kau condong, setelah kau pelajari, kau condong untuk mengamalkan, terus berusaha untuk mengamalkan kitab Bidatul Hidayah ini, ketahui insyaallah kau termasuk hamba yang sudah nawwarallah, sudah Allah kasih cahaya. Mudah kita termasuk di situ. Dan kita berlindung dari termasuk yang kedua ini. Tapi kalau tidak, kau malah meremehkan ilmu ini, ilmu macam apa ini? Masa bisa ilmu semacam ini mengangkat derajat kita di hadapan orang? Kita dibilang seorang alim dengan ilmu ini, tidak bisa. Karena ini bukan ilmu debat, bukan ilmu pintar-pintaran. Ini ilmu amal. Kalau nafsumu mengatakanmu begitu, mengatakan sepertimu begitu, berarti apa? Setan sudah menyesatkanmu, maka carilah setan seperti dirimu. Carilah setan juga seperti dirimu, naudzubillah, liwa'an limaka mata tunu anu yanfa'uk, supaya setan tadi bisa mengajarimu ilmu yang menurutmu manfaat. Kalau ilmu ini tidak manfaat menurutmu, maka carilah setan juga seperti dirimu supaya dia mengajarkan dirimu ilmu yang bermanfaat, yang menurutmu manfaat. Yusiluka ila buyati, yang bisa menghantarkan pada tujuanmu. Suma'lam, tapi kemudian ketahuilah, qattu anahu qattu la yasfu, sama sekali tidak akan jernih laka bagimu al-mulku, kerajaan, kekuasaan, fi mahallatik, dalam tempatmu, ya, tempat tinggalmu, fadlan an qaryatik, lebih daripada desamu dan baladik, negara atau negerimu. Summa yafutukal mulkul mukim, kemudian hilang dari dirimu kerajaan yang mukim, yang abadi, wa naimud daim, nikmat yang langgeng, fi jiwari rabbil alamin, di hadapan, di dekat daripada Rabbul Alamin. La yasfulakal muluk, tidak mungkin jernih kekuasaan itu kalau kau menukar dunia ini dengan akhirat, sehingga di akhiratmu kau dapat apa-apa, maka tidak akan jernih bagimu kekuasaan. Kekuasaan langgeng itu adalah di hadapan, di surga nanti, di dekat Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam atasmu dan rahmat Allah dan berkah atasmu. Walhamdulillah awalan wa akhiran, wa zahiran wa batinan, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallama tasliman katsira. Dan alhamdulillah, pujian bagi Allah awal dan akhir, secara zahir dan batin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, tiada daya, tiada upaya, tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali yang pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Wassallallahu, dan semoga Allah tetap melimpahkan salatnya pada junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, dan salam tasliman katsira, dan salam yang banyak kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab.
ala hadhihi kulli niyyah salihah wa salafuna salihun wa sahibu kita Imam Ghazali ilmunya wa amal wa akhlaq wa alam wa kulli niyyah salahatin sasam sasal Fatihah insyaallah amin ya Allah. Apa ini? Mau dilanjutan? Hah? Iya, masih belum mancing ya? Ya enggak apa-apa lah. Ketang sedikit-sedikit. Mat tak bawa, Mat. Enggak apa-apa ya? Kan maghribnya 6 kurang 1/4. Al-aslu berapa? Al-aslu tsamin dah. Al-ilmu bi'annahu mustawin ala arsy ya. Pokok ke-8. Pokok ke-8, ya. Ya betul. Al-aslu tsamin. Ya, Mat. Aslu sabi kemarin. Sekarang berarti ke-8. Al-aslu tsamin. Al-ilmu bi'annahu ta'ala mustawin ala arsy. Betul ya? Ya, betul. Aslu tsamin. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-musannif rahimahullah radhiyallahu anhu darina amin. Al-aslu tsaminu al-ilmu bi annahu ta'ala mustawin ala arsy bil makna alladhi aradallahu ta'ala bil istiwa. Pokok ke-8 adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Luhur, mustawin, beristiwa pada arsy. Sering diartikan secara harfiah itu bersemayam pada arsy bil makna alladhi aradah, dengan makna yang dia kehendaki, taala yang Maha Luhur, bil istiwa, dengan apa yang dia kehendaki, dengan makna istiwa yang dia kehendaki. Wa huwa alladhi la yunafi wasfal kibriya, yaitu yang tidak menafikan sifat kibriya, kebesaran Allah taala. Wala yatatarraq ilai simatul hudus, tapi tidak juga yatatarraq, tidak juga masuk kepada dia simatul hudus, tanda-tanda kebaharuan dan fana, tanda-tanda kerusakan. Ya. Dengan di pembahasan telah lalu kan sudah dibahas bahwa Allah itu tidak ada tanpa tempat. Allah itu bukan jauhar yang tahayuz, bukan jauhar yang mutahayiz, jauhar yang mengambil tempat, bukan juga jisim, bukan juga arat, ya kan? Di asal ke-7, ke-6 sama ke-5. Di ke-5 itu Allah bukan jauhar mutahayiz, ya, bukan unsur yang mengambil tempat, ya kan? Karena semua unsur pasti mengambil tempat, hatta udara kan mengambil tempat. Allah bukan unsur mengambil tempat, bukan juga jisim, kumpulan dari unsur-unsur itu yang juga pastinya mengambil tempat. Bukan juga Allah itu arat sifat, sehingga kalau Allah itu arat berarti dia harus menitis pada sesuatu. Nah, di sini bahasnya lebih spesifik. Kalau Allah itu ada tanpa tempat, terus di Quran kan ada Ar-Rahman wal arsy istawa. Bagaimana itu? Katamu enggak bertempat. Maka di sini diperlukan oleh Imam Ghazali pembahasan khusus tentang makna ini. Karena itu disebut di Quran tentang istiwa Allah pada arsy. Ya. Bahwa Allah beristiwa pada arsy menurut makna yang dia kehendaki. Makna itu disifati oleh Imam Ghazali bukan makna yang tidak menafikan kibrianya Allah, kebesaran Allah, tapi tidak juga mengesankan bahwa Allah itu terhinggapi sifat fana atau sifat hudus. Wa huwa alladhi urida bil istiwa ila sama'. Itulah yang disebut, yang dimaksud dengan istiwa kepada langit. Allah itu beristiwa pada langit. Haitsu qala, yang mana Allah berfirman fil Quran, "Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun." Di surat Fussilat itu. "Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun."
wa hiya dukhanun. Surat Fussilat ayat 11. Kemudian Allah beristiwa pada sama, pada langit, bersemayam pada langit. Sedangkan langit waktu itu masih berupa dukhan, kabut, berupa asap. Faqala maka Allah berkata pada langit, walil ardi tiya tau'an aw karhan qala ta'atina ta'in. Allah berkata pada langit dan bumi, datanglah kamu baik secara tau'an, sukarela atau karhan, terpaksa. Maka mereka mengatakan kami datang dengan ta'iin, dengan taat ya Allah. Kata langit dan bumi. Walaysa dzalika illa bi tariqil qahri wastila. Dan tidaklah istiwa yang dimaksud itu kecuali dengan cara qahar dan istilah. Pemaksaan dan kekuasaan. Ya, pemaksaan dan kekuasaan. Bukan maknanya istiwa itu bersemayam seperti bersemayamnya raja di atas. Kan arsy itu makna aslinya, harfiahnya arsy itu kan singgah sana. Bukan seperti yang dipahami oleh Mujassimah. Rasulullah istawa ala arsy seperti raja, bahkan Ibnu Taimiyah terlalu berani mengatakan seperti saya berdiri di atas mimbar saya nih katanya. Auzubillah. Walaupun terlepas dari dia tobat atau ada yang mengatakan sudah di akhir umurnya dia tobat dari pendapat-pendapatnya itu tadi. Wallahu a'lam. Kama qala syair itu. Sebagaimana syair berkata, penyair dari Bahar Rojas, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Qad istawa bishrun 'alal iraqi, telah berkuasa Bishr atas Irak tanpa pedang, wadamin mihroki, dan tanpa darah yang tertumpah. Bishr mampu menguasai, istawa Bishrun alal Iraqi. Bishr istawa itu diartikan menguasai. Bishr menguasai Irak tanpa ada pedang dan tanpa darah yang tertumpah. Maka Allah istawa ala arsy berarti Allah menguasai arsy. Bahwa arsy itu tunduk, bukan berarti Allah itu bersemayam. Bahkan terlalu berani mengatakan besarnya Allah sama dengan besarnya arsy. Subhanallah. Maha suci Allah daripada itu. Anehnya, mereka banyak berpegangan pada hadis-hadis ahad dari Ibn Khuzaimah dalam riwayat ini. Padahal hadisnya ahad. Padahal mereka yang getol hadis itu katanya harus sahih. Tapi dalam masalah akidah-akidah ini kadang mereka berpegang pada hadis-hadis ahad. Ya, waliyadzubillah. Dan hadis itu lebih kental kepada tajsim kalau dipahami secara langsung makna harfiahnya. Wa tara ahlal haqqi ila hadza ta'wil, dan terpaksa memaksa ya ahlul haqqi kepada akan ahlul haq, orang yang memegang kebenaran untuk takwil ini matorro, yaitu apa sesuatu perkara yang itoro, yang memaksa ahlul batil ila takwili qaulihi ta'ala, kepada pentakwilan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Wa ma'akum aynama kuntum. Ahlul haq itu terpaksa mentakwil sebagaimana terpaksanya mentakwil daripada orang yang ahlul batil itu tadi. Kemudian wa ma'akum. Ya, ahlul batil juga terpaksa mentakwil wa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, kan repot. Di sisi lain Allah katanya di arsy, di sisi lain di ayat lain dia ma'akum aynama kuntum. Mana yang betul? Maka sebagaimana terpaksa ahlul batil mentakwil ayat ini, maka ahlul haq juga harus mentakwil ayat istiwa pada arsy sebagaimana ahlul batil mentakwil ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, sehingga karena mereka merasa tidak mungkin bisa dipahami seperti makna zahirnya bahwa dia bersama kalian dimanapun berada. Dan itu akan bertentangan dengan istiwa pada arsy. Idh humila dzalika bil ittifaq ala lihatul ilm, sebab dibawa hal itu yakni makna wa ma'akum aynama kuntum itu secara ittifaq, secara kesepakatan baik ahlul haq maupun ahlul bid'ah dalam masalah akidah, mereka semua menafsirkan secara sepakat apa? Wa ma'akum itu adalah al-ihatah wal ilm. Ditafsirkan dengan makna ihatah wal ilm. Peliputan Allah, ihatah, peliputan Allah dan ilmunya Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah akan bersama kita dengan ilmunya. Ai bil ilmi wal ihatah. Kalau dibuka tafsir wa ma'akum aynama kuntum itu pasti di situ didapati kalimat ai bil ilmi wal ihatah. Ai bil ihatah wal ilmi. Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ihatah dan ilmu, dengan peliputan dan ilmu. Dengan peliputan dan ilmu.
bukan dengan zatnya, bukan dengan keberadaan dia. Seperti makna zahir ayat itu. Wa humila qaulu sallallahu dan ditafsirkan sabda Rasulullah SAW, qalbul mu'min baina isba'aini min asabi rahman. Kalbunya orang mukmin terletak antara isba'aini, dua jari daripada jarinya Ar-Rahman, dalam tanda kutip. Halal kudrah wal qahr itu ditafsirkan atas kudrah dan qahr, kekuasaan Allah dan pemaksaan Allah. Wah, hati orang mukmin itu di bawah kekuasaan Allah dan pemaksaan dari Allah, itu maksudnya dua jari itu tadi. Jadi Allah membolak-balikannya menurut apa yang dia kehendaki, seperti seolah-olah seorang membolak-balikan koin atau apa yang mudah dengan jarinya. Seperti itu seolah-olah. Bukan maknanya Allah punya jari. Maksudnya Allah dari serupa dengan makhluk. Wa humila qaulu dan sebagaimana ditafsirkan sabda Rasulullah SAW, Al-Hajarul Aswad yaminullah fi ardih. Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah di muka bumi. Ai ala tasyrif wal ikram. Penafsirannya atas makna apa? Makna tasyrif dan ikram, makna pemuliaan. Ya. Makna pemuliaan. Ini orang yang sudah istilam kepada Hajar Aswad seolah-olah yamin. Yamin itu bisa maknanya tangan kanan. Ya. Yamin itu juga digunakan untuk sumpah. Nah, sumpah disebut yamin karena orang biasanya kalau bersumpah berjanji itu biasanya mengulurkan tangan kanannya, maka disebut yamin. Jamaknya aiman. Makanya babnya itu bab al-aiman wan nuzur. Ya. Bab di fiqh itu bab aiman dan bab bahas tentang sumpah dan nazar. Ya. Jadi Hajar Aswad itu seolah-olah dalam tanda kutip tangan kanan Allah, seolah-olah begitu. Artinya orang yang sudah Islam pada Hajar Aswad seolah-olah dia langsung berjanji langsung dengan Allah secara langsung, bersumpah langsung di hadapan Allah SWT. Dan seolah itu perwakilan Hajar Aswad itu. Li'annahu law turika ala zahirih, seandainya semua itu ditinggalkan menurut makna zahirnya, la lazima minhul muhal, akan mengharuskan darinya dari makna zahir tadi kemuhalan, kemustahilan. Akan mengharuskan timbulnya kemustahilan kalau dibiarkan secara makna zahir. Jari, dimaknai jari, ya repot. Masa Allah punya jari? Kan repot. Katanya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah SWT. Jadi kalau dibiarkan makna zahirnya akan menghantarkan kepada yang muhal. Fakadzal istiwa, maka demikian pula makna istiwa, makna bersemayam itu. Lau turika ala istiqrari wa tamakun, seandainya makna istiwa itu ditinggalkan atas makna istiqrar, menetap, dan tamakun sama menetap. Istiwa itu kan memang ada, bahkan kalau di kamus Arab itu, kamus Arab tidak kurang dari 7 makna istiwa. Istiwa itu tidak kurang dari 7 makna. Ada maknanya lurus, sempurna, menetap, berkuasa, istiwa. Maka kalau dia mengatakan itu istiwa, ngotot dengan makna istiwa, apa yang membuat kamu ngotot dari 7 makna ini? Kenapa kamu tidak ambil makna lain? Kenapa apa yang mengkhususkan makna istiwa itu harus kamu paksakan harus maknanya menetap? Dan makna menetap tidak lebih berhak dari makna yang lain untuk dikasih makna istiwa itu. Dengan makna menetap tidak lebih berhak dari makna yang lain, sama-sama maknanya. Istiwa juga bermakna kuasa, berkuasa seperti tadi. Ya. Kenapa tidak lebih selamat membawa kepada makna yang itu apa? Makna itu justru membersihkan Allah daripada kemasucian Allah daripada keserupaannya dengan makhluk. Daripada makna yang justru nyerempet kepada tasbih, kepada penyamaan Allah dengan makhluk. Ya, lazima minu kaunu al-mutamakin jisman mumasalil ars. Jadi seandainya ditinggalkan makna istiwa itu pada makna istiqrar, menetap, maka lazima minhu akan harus menjadi wajib minhu dari makna istiqrar tadi kaunul mutamakin, keberadaan sang mutamakin, sang zat yang menetap itu berarti dia harus berupa jisman, harus berupa jisim yang mumasanil ars, yang menempel pada ars. Jadi kalau istiwa dimaknai istiqrar, menetap, berarti dia harus berupa jisim yang menetap pada ars. Kalau sudah begitu, maka kemungkinannya ada 3. Imam mislah, dia seperti ars besarnya, au akbar minhu, atau lebih besar dari ars, au asghar minhu, atau lebih kecil dari ars. Pilih yang mana? Kalau berupa jisim berarti kan kemungkinannya lebih sama dengan ars. Dan itu yang terlalu berani saya mengatakan besarnya seperti ars. Nauzubillah. Maha suci Allah dari Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari semua yang mereka katakan. Au akbar, atau lebih besar dari ars, atau lebih kecil dari ars. Wa dzalika muhal. Itu semua mustahil.
Wa ma yu'addi ilal muhal fa huwa muhal. Maka sesuatu yang menghantarkan kepada yang mustahil, maka itu juga mustahil. Artinya makna istiwa yang berupa makna istiqrar, bersemayam, itu akan menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil. Itu kalau Allah bersemayam berarti harus lebih besar atau sama atau kecil. Nah, jadi makna istiwa dengan memaknai istiwa dengan makna istiqrar, dengan makna bersemayam, itu akan menghantarkan pada sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang mustahil, maka dia juga mustahil. Maka makna istiwa dengan istiqrar itu mustahil karena menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil. Sesuai dengan kaidahnya ahli tauhid, wa ma yu'addi ilal muhal fa huwa muhal. Itu kaidah. Ma yu'addi ilal muhal fa huwa muhal. Sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil, maka dia sesuatu itu juga dihukumi mustahil. Al-aslu tasi, asal ke-9. Untuk nopisan saya ke-10 saya enggak, Mas. Karet itu ya. Ke-9. Apa? Al-ilmu, keyakinan bahwa Allah Ta'ala melakukan munazzahan bersama dengan keberadaan Allah itu munazzah, maha suci dari surah, dari gambar, rupa, miqdar, maha suci dari ukuran, muqaddasan anil jihad wal aktor. Allah juga maha suci dari jihad, dari arah dan aktor penjuru. Ya, bersama dengan itu semua, Allah itu mar'iyun bil a'yun wal absor. Bersama dengan itu semua, Allah itu nanti bisa dilihat dengan mata dan absor penglihatan, fid daril akhirah, darul qaror, di negeri akhirat tempat ketetapan. Di qauli ta'ala, itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah, ada wajah-wajah pada hari itu yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, yang mereka nadhirah, memandang kepada Tuhannya di surah Al-Qiyamah. Wala yura fid dunya, tasdik, dan tidak mungkin Allah itu dilihat di dunia sebagai tasdik, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala, la tudrikul absar, dia tidak dijangkau oleh pandangan mata zahir, wa yudrikul absar, sedangkan dia menjangkau semua pandangan makhluk. Tapi dia tidak bisa dijangkau oleh pandangan makhluk di dunia. Tapi dia menjangkau semua pandangan makhluk. Liqauli ta'ala, dan juga firman Allah pada Nabi Musa fi khitabi Musa alaihissalam, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihat saya Musa selama kamu di dunia. Walaita syi'ri, seandainya saya tahu, kata Imam Ghazali. Kaifa arafal mu'tazili, bagaimana mengetahui seorang mu'tazilah itu min sifati rabbil arbab, daripada sifatnya Rabbul Arbab, Tuhan penguasa segala penguasa, ma jahilahu Musa, apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ya kan? Maksudnya apa? Seandainya saya tahu bagaimana, apakah orang Mu'tazilah itu lebih ngerti tentang sifat yang Nabi Musa sendiri tidak mengetahui. Artinya Nabi Musa minta, itu kan kasusnya minta, hari ini anzur ilaik. Mustahil seorang nabi meminta sesuatu yang harusnya tidak boleh dia minta. Atau berarti itu menunjukkan seolah-olah Nabi Musa tidak ngerti sifat Allah, bahwa Allah itu bisa dilihat. Nah, maka permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah itu menandakan bahwa Allah itu bisa dilihat. Apakah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat lebih alim dari Nabi Musa tentang sifat Allah? Itu maksudnya pernyataan. Wa kaifa sa'ala Musa, bagaimana Nabi Musa meminta untuk ru'yah, melihat, maqaunia muhal, bersama dengan ru'yah melihat itu mustahil. Bagaimana kalau memang mustahil, kenapa Nabi Musa minta? Apa Nabi Musa tidak ngerti bahwa Allah mustahil dilihat? Seandainya betul, seperti kata Mu'tazilah. Mu'tazilah itu cuma rasionalitas, pokoknya tidak masuk di akal dan diterima sama dia. Karena mungkin gimana mungkin Allah bisa dilihat, sedangkan kita ini. Wala alal jahal bidawil bidah, dan barangkali kejahilan yang ada pada orang yang memiliki bid'ah dan hawa nafsu, minal jahalatil aghbiya, dari orang yang bodoh yang dungu, aula minal jahl bil anbiya, lebih utama daripada kebodohan para nabi sallallahu alaihim. Jadi tidak mungkin itu Nabi Musa tidak ngerti seperti itu. Wa amma wajhu ijra'i ayati ru'ya ala zahir, adapun sisi ijra' pemberlakuan ayat ru'yah, ayat penglihatan secara zahir, fa huwa annahu ghairu mu'addin ilal muhal, maka itu tidak menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil. Ayat yang mengatakan ila rabbiha nazirah tadi, kepada Tuhan mereka naziratun, memandang, orang-orang itu memandang kepada Tuhan mereka. Ayat itu kalau diberlakukan secara zahir tidak menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil. Fa inna ru'ya nau'u kasfin wa ilmin, sebab penglihatan adalah jenis daripada kasyaf, penyingkapan dari ilmu. Illa anau atammu wa awdha minal ilm, hanya saja penglihatan itu lebih sempurna daripada sekedar mengetahui dari informasi. Awdha minal ilm, lebih jelas daripada sekedar mengetahui. Fa idza jaza ta'alluqul ilmi wa laysa fi jihatin, apabila boleh berkaitnya sifat ilmu dengan Allah Ta'ala sedangkan dia tidak berada pada satu arah pun, maka jaza ta'alluqur ru'ya bi wa laysa bi jihatin, boleh pula berkait sifat penglihatan kepada Allah sedangkan dia tidak berada dalam satu arah pun.
Kita mungkin mengetahui Allah dengan sifatnya, padahal Allah tidak berarah, tidak. Maka kalau pengetahuan kita mungkin berkait dengan pengetahuan tentang sifat Allah, maka penglihatan kita juga mungkin berkait dengan melihat Allah dalam sesuatu yang tidak ada arah. Wa kama jaza yarallahu ta'ala al-khalqa wa laysa bi muqabalatihim. Sebagaimana Allah boleh melihat makhluk, sedangkan Allah itu tidak langsung berhadapan-hadapan dengan makhluk. Tidak bisa dikatakan Allah itu di depan atau di belakang, di kanan makhluk. Maka jaza, maka boleh an yarul khalq, makhluk itu melihat dia min ghairi muqabalatin, tanpa berhadapan-hadapan. Artinya sebagaimana Allah mampu melihat makhluk tanpa sudut pandang, maka Allah pun mampu menjadikan makhluk itu melihat dia tanpa sudut pandang nanti. Wa kama jaza an yu'lam min ghairi kaifiyah wa surah, sebagaimana Allah boleh diketahui tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana dan tanpa surah, tanpa ada satu rupa. Jaza an yura kadzalik min ghairi kaifiyah wa surah, maka boleh juga Allah nanti dilihat tanpa tata cara, tanpa bagaimana dan tanpa rupa. Al-aslul asir, pokok yang ke-10 yang terakhir daripada ma'rifat zat Allah, al-ilmu bi anna Allah azza wa jalla wahidun la syarikalah fardun la niddalah, itu meyakini bahwa Allah azza wa jalla Maha Perkasa lagi Maha Agung, wahid, tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya, fardun, sama, tunggal, la niddalah, tidak ada lawan baginya, tidak ada yang sepadan baginya. Infarada bil khalqi wal ibda, dia menyendiri dengan penciptaan dan pengadaan. Wastabadda bil ijadi wal ikhtira, dia sendiri istabadda, dia sendiri berkuasa untuk ijad dan ikhtira, untuk mewujudkan dan mengadakan. La misla lahu yusahimuh, tidak ada yang semisal dengan dia, yang yusahim, yang berbagi kuasa dengan dia, atau yusawi, atau sepadan menyamai dia. Wala diddalau, tidak ada pula lawan bagi dia, yunazi'u, yang bersengketa dengan dia, atau yunawi, menjauhkan dia. Dia tidak ada sekutu yang bersaham dengan Allah, bersekutu dengan Allah, tidak ada juga. Tidak juga musuh yang sepadan yang bisa menyingkirkan Allah atau yunazi, atau merebut kekuasaan Allah. Burhanuhu, dalilnya apa? Qaulu ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata", seandainya ada fihima pada langit dan bumi alihatun, tuhan-tuhan lain kecuali Allah, la fasadata, dia akan rusak langit dan bumi itu. Niscaya langit dan bumi itu akan rusak. Seandainya ada Tuhan lain di langit dan bumi, yang satu Tuhan kepingin begini, satu Tuhan begini, maka akan hancur bumi ini. Seandainya ada lebih dari satu Tuhan. Bayanu, penjelasannya, annau laukana senaini, seandainya ada dua Tuhan, aroda aduma amron, yang salah satu dari dua itu menghendaki satu perkara, fasani, maka Tuhan yang kedua, in kana mutoron ila musa'adate, kalau dia terpaksa untuk membantu Tuhan yang pertama, karena hadzani makhuron, berarti Tuhan yang kedua ini dipaksa, ajizan, apes, atau tidak mampu Tuhan yang kedua ini. Walam yakun ilahan qadiran, berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Wa in kana qadiran al mukhalafati mudafati, kalau Tuhan yang kedua ini mampu untuk mukhalafah, untuk tidak mengikuti perintah Tuhan yang pertama ini tadi, mampu untuk menolak Tuhan yang pertama, maka berarti yang kedua juga qahiran. Berarti yang kedua itu juga maha qawiyan, qahiran, kuat dan kuasa, dan yang awal berarti qasiran. Berarti yang awal itu dhaif dan qasir, lemah dan terbatas. Falam yakun ilahan qadir, maka yang pertama berarti bukan Tuhan yang. Kalau sama-sama bersekutu, berarti sama-sama lemahnya sehingga butuh bersekutu untuk. Kalau yang satu lebih kuat yang lain, maka yang lemah bukan Tuhan, yang kuat itu yang Tuhan. Maka tidak ada kesimpulannya kecuali dengan. Dan kalau sama-sama kuat, yang satu menafikan yang lain, itu tidak mungkin. Sebab alam semesta ini ada, sehingga tidak mungkin. Kalau memang sama-sama kuat bisa menganulir keputusan yang lain, berarti alam semesta ini tidak seperti ini. Maka tiga-tiga tertolak. Baik kemungkinan sama-sama kuat, kemungkinan satu kuat satu lemah, kemungkinan sama-sama lemah sehingga bersekutu, tiga-tiganya tertolak secara logika. Maka tidak ada kesimpulan kecuali Tuhan itu cuma satu. Wallahu a'lam bishawab. Rukun yang kedua tentang ma'rifah sifatnya Allah. Ini ma'rifah tentang zat Allah sudah selesai. Nanti al-ilm bi sifatillah, al-ilm bi zatillah, tentang zat Allah sudah. Itu juga ada 10 nanti, 10 dasar. Allah alam. Silul Fatihah.